Halo good people, ketemu lagi pada video pembelajaran kimia itu mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia oleh saya sendiri, yakni Jovanka Devi. Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah. Sebelum kita mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, kita perlu tahu apa itu pengertian dari kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel atau dapat balik, di mana tidak terdapat perubahan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Ada kata asing yang digarisbawahi, yakni reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi di mana produk yang terbentuk akan segera bereaksi kembali untuk menghasilkan reaktan awal. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai reaksi reversibel. Reaksi reversibel ditandai dengan reaksi yang dapat berjalan dua arah, serta ditandai dengan simbol dua panah ke kanan dan ke kiri, seperti berikut. Contoh reaksi reversibel yakni reaksi pembentukan amonia serta penguraian amonia. Reaksi ke arah kanan, yakni N2 ditambah H2 menjadi NH3 adalah reaksi pembentukan NH3. Sedangkan reaksi ke arah kiri, yakni dari NH3 menjadi H2 dan N2, merupakan reaksi penguraian NH3. Jadi reaksi ini termasuk reaksi reversibel karena dapat berjalan dua arah, baik ke kanan maupun ke kiri, dan ditandai dengan simbol dua panah, yakni ke kanan dan ke kiri. Jungkat-jungkit. Pasti semua good people juga pernah bermain jungkat-jungkit saat masih kecil, bukan? Nah, konsep jungkat-jungkit ini juga dipakai pada kesetimbangan reaksi kimia. Penasaran? Baik, simak penjelasan lebih lanjut ya. Sebelum itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, yakni yang pertama konsentrasi, yang kedua tekanan, yang ketiga volume, yang keempat suhu. Berdasarkan prinsip Lechatelier, disebutkan bahwa jika terjadi aksi terhadap suatu kesetimbangan, maka sistem akan memberikan reaksi balik agar kesetimbangan tercapai kembali. Reaksi sistem akan memberikan pergeseran arah kesetimbangan ke kanan atau kiri untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Faktor pertama yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan reaksi kimia adalah konsentrasi. Seperti jungkat-jungkit yang saya bilang tadi, jika sisi kanan dan sisi kiri diberikan beban yang sama, maka jungkat-jungkit akan dalam posisi seimbang. Namun, jika salah satu sisi, misalnya sisi kiri, diberikan beban, maka jungkat-jungkit akan menjadi tidak seimbang. Agar mencapai kesetimbangan kembali, diperlukan pergeseran ke arah sebaliknya, yakni ke arah kanan. Konsep ini juga berlaku pada kesetimbangan reaksi kimia. Perhatikan reaksi pembentukan dan penguraian amonia berikut. Jika jumlah N2 atau H2 bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah lawannya. Jika jumlah N2 atau H2 berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah spesies yang berkurang tersebut. Perhatikan juga contoh. Ini adalah contoh penguraian dan pembentukan kalsium karbonat. Jika konsentrasi CO2 berfase gas ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau menjauhi spesies CO2. Namun, jika kalsium oksida berfase solid ditambah, maka kesetimbangan tidak akan bergeser karena penambahan fase padat tidak mempengaruhi konsentrasi reaksi kesetimbangan. Jadi, pada pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, penambahan atau pengurangan zat padat solid dan zat cair liquid pada sistem tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor kedua adalah pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Perlu digarisbawahi bahwa hanya koefisien zat berfase gas yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, seperti contoh berikut ini. Baik spesies A, B, C maupun D semua berfase gas, sehingga semua dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pada sisi kiri, jumlah koefisiennya adalah 3, dan pada sisi kanan, jumlah koefisiennya adalah 2. Jika tekanan sistem dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien gas yang lebih kecil. Berarti, kesetimbangan reaksi tersebut akan menggeser
ke arah kanan jika tekanan sistem dinaikkan. Dan sebaliknya, jika tekanan di sistem diturunkan, maka kesetimbangan reaksi tersebut akan bergeser ke arah kiri. Yang ketiga yakni pengaruh volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Sama seperti tekanan tadi, hanya koefisien Z berfase gas yang dapat memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Reaksi yang tadi, semua berfase gas, yang kiri berjumlah 3 koefisiennya dan yang kanan berjumlah 2 koefisiennya. Jika volume sistem diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien gas yang lebih besar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika volume sistem diturunkan atau diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien gas yang lebih kecil, berarti ke arah kanan. Faktor yang keempat, yakni pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Ingat kembali pada materi termokimia yang sudah berlalu, bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang ditandai dengan delta H positif, dan reaksi eksoterm adalah reaksi yang ditandai dengan delta H negatif. Reaksi berikut memiliki delta H positif 206 kJ per mol. Karena bertanda positif, reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm ke arah kanan. Sedangkan, sesuai teori tadi, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, berarti ke arah kanan. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, berarti ke arah kiri. Adapun tambahan yakni pengaruh katalis terhadap pergeseran kesetimbangan. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat laju reaksi agar keadaan setimbang tercapai. Dengan keistimewaan dan sifat dari kesetimbangan kimia tersebut dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang kehidupan. Berikut contoh pengaplikasian kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengatur pH dalam darah manusia, yang kedua, siklus oksigen pada tubuh manusia, dan yang ketiga adalah pembuatan amonia dalam industri. Mengatur pH dalam darah manusia. Perhatikan reaksi berikut. Ketika darah dalam suasana basah, maka jumlah ion H+ sedikit, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jika darah berada dalam suasana asam, maka ion H+ akan semakin banyak, sehingga menyebabkan reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Dalam mengatur pH darah, H2CO3 akan menurunkan pH darah, sedangkan HCO3- akan menaikkan pH darah. Perlu diingatkan bahwa kondisi pH darah dalam kondisi normal adalah 7,4. Yang kedua, yakni siklus oksigen pada tubuh manusia. Perhatikan reaksi berikut. Pada paru-paru, di mana terjadi pengikatan oksigen, maka konsentrasi oksigen akan tinggi, sehingga kesetimbangan pada paru-paru akan bergeser ke arah produk atau kanan. Sedangkan, pada sel atau jaringan di mana oksigen akan disalurkan oleh hemoglobin, maka konsentrasi oksigen dalam darah akan berkurang, sehingga kesetimbangan akan berbalik ke arah kiri. Dan yang terakhir, yakni pembuatan amonia pada industri. Reaksi yang tadi, yang pertama kali yakni NH3, untuk membuat amonia agar efisien, maka kesetimbangan kimia dapat dimanipulasi dengan menambah konsentrasi reaktan, memperbesar reaktan, dan menurunkan suhu yang dimaksudkan untuk menggeser reaksi ke arah produk, sehingga dihasilkan produk yang lebih tinggi dengan waktu yang minim. Selain dengan kesetimbangan, katalis juga dapat ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Baik, kita akan beranjak ke rangkuman. Berikut rangkuman yang didapat pada pembelajaran kali ini. Terima kasih good people sudah menonton video pembelajaran mengenai keseimbangan kimia. Terima kasih, semoga sehat selalu, stay gold, stay study, stay at home.